Thomas Palacios dipastikan akan menjadi pemain baru Santos. Menurut laporan media Brasil UOL, B asal Argentina tersebut akan bergabung dengan status pinjaman gratis dari Inter, disertai opsi pembelian permanen yang diperkirakan bernilai sekitar 6,5 juta euro. Transfer ini praktis sudah tuntas, hanya tinggal menunggu pengumuman resmi dari klub. Palacios, yang sebelumnya sempat membela Independiente Rivadavia dan menjalani periode singkat di Milan, sebenarnya diminati beberapa klub Eropa pada bursa transfer kali ini. Namun, ia akhirnya memilih untuk kembali ke Amerika Selatan. Sky Sport menyebutkan bahwa sang pemain dijadwalkan tiba di Brasil antara hari ini atau besok untuk merampungkan proses kepindahannya ke Santos. Sementara itu, menurut Fabrizio Romano, apabila Santos memutuskan menebus Palacios secara permanen pada 2026, Inter tetap akan mendapatkan keuntungan tambahan berupa 30% dari nilai penjualan sang pemain jika dilepas ke klub lain di masa depan. Kesepakatan ini membuat transfer Palacios menjadi langkah strategis yang berpotensi memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Marcus Thuram kembali menunjukkan ketajamannya setiap kali bertemu Torino. Dengan torehan 2 gol pada laga terakhir, penyerang asal Prancis itu kini mencatatkan diri dalam buku sejarah Inter. Menurut data Opta, Thuram menjadi salah satu dari hanya 4 pemain Nerazzurri yang pernah mencetak setidaknya 2 kali brace di Serie A melawan Torino, dengan total 6 gol ke gawang tim berjuluk Granata. Sebelumnya, pencapaian serupa hanya dimiliki oleh legenda Inter Giuseppe Meazza yang mencetak 4 kali, serta Roberto Boninsegna dan Virgilio Levrato yang masing-masing melakukannya 2 kali. Prestasi ini semakin menegaskan peran penting Thuram sebagai mesin gol baru Nerazzurri. Petar Sucic langsung memberi kesan mendalam dalam debutnya bersama Inter. Gelandang muda asal Kroasia itu tampil gemilang saat menghadapi Torino, menunjukkan kualitas teknis sekaligus ketangguhan fisiknya di lini tengah. Penampilannya yang impresif berbuah penghargaan Man of the Match pertama musim ini, sebuah pengakuan resmi atas perannya sebagai pemain terbaik di lapangan pada laga perdana Nerazzurri di Serie A. Sebuah klub baru muncul dalam perburuan tanda tangan Mehdi Taremi. Penyerang asal Iran yang sebelumnya dikaitkan dengan PSV, kini menarik minat kuat dari Panathinaikos, menurut laporan Sky Sport. Kedatangan Taremi ke Yunani diperkirakan akan memicu efek domino di pasar transfer penyerang. Jika kesepakatan terrealisasi, Fotis Ioannidis kemungkinan besar akan dilepas menuju Sporting Lisbona, sementara Conrad Harder, yang semula berada di Portugal, bisa jadi akan berlabuh ke AC Milan. Situasi ini menunjukkan dinamika transfer yang kompleks dan saling terkait antar klub Eropa pada bursa musim panas ini. Inter asuhan Benny Carbone menorehkan sejarah baru dengan menjuarai Supercoppa Italiana Primavera untuk kedua kalinya. Di arena Civica Gianni Brera, Milan, Nerazzurri meraih kemenangan dramatis atas Cagliari melalui adu penalti 5-3, setelah bermain imbang 2-2 selama 90 menit. Laga berlangsung ketat sejak babak pertama, dengan Inter 2 kali tertinggal melalui gol Treppi dan Mendy, yang masing-masing sempat dibalas oleh Mosconi. Namun, semangat juang tim Carbone tidak padam. 2 pemain pengganti, Lavelli dengan sundulannya dan Zowin yang memberikan assist, berhasil menyamakan skor di akhir pertandingan, membawa laga ke drama penalti. Di sesi adu penalti, Inter tampil sempurna, mengeksekusi semua 5 tendangan dengan sukses. Penampilan gemilang Taho dengan penyelamatan krusial atas Liteta memastikan trofi pertama musim ini jatuh ke tangan Kapten Maie, menutup kemenangan penuh emosi bagi Primavera Nerazzurri. Muncul kabar baru terkait Piero Ausilio dan Dario Bacin dari Arab Saudi. Menurut laporan 365 Scores Arabic, manajemen Al-Hilal dikabarkan telah mengajukan tawaran resmi kepada Direktur Olahraga Inter saat ini, Piero Ausilio, untuk menempati posisi serupa di klub Saudi tersebut dengan gaji sebesar 5 juta euro per tahun. Ausilio dikabarkan memiliki tenggat waktu 2 minggu untuk memberikan jawaban atas tawaran tersebut. Selain itu, pembicaraan juga sedang berlangsung dengan wakilnya, Dario Bacin, yang kemungkinan akan mengikuti Ausilio ke Arab Saudi dengan gaji sekitar 2 juta euro per tahun. Media Saudi menambahkan bahwa Ausilio menyambut positif peluang tersebut setelah melakukan percakapan melalui telepon dengan Simone Inzaghi. Tawaran ini menunjukkan ketertarikan serius Al-Hilal untuk mendatangkan 2 figur kunci dari manajemen Nerazzurri. Aksi protes Curva Nord Inter dalam laga Serie A melawan Torino terus menjadi bahan perbincangan.
Salah satu yang turut angkat suara adalah Presiden Senat Italia sekaligus pendukung setia Nerazzurri, Ignazio La Russa. Melalui sebuah unggahan di X, ia mengaku menyesalkan keputusan Curva Nord untuk menghentikan dukungan sebagai bentuk protes. Menurut La Russa, pertandingan sepak bola tanpa sorakan dan semangat dari para supporter sejati di tribun bisa menjadi hambar dan kehilangan daya tarik. Ia menegaskan perlunya menindak tegas oknum yang merugikan, namun tidak dengan cara menjadikan tribun seperti padang kosong. La Russa menutup pesannya dengan ajakan untuk tetap menjaga keseimbangan dalam mengambil keputusan serta seruan semangat. Forza Inter. Sempre. Francesco Pio Esposito semakin mencuri perhatian setelah tampil impresif bersama Spezia di Serie B musim lalu dan melanjutkan performa gemilangnya bersama Inter pada ajang Piala Dunia antar klub serta laga-laga uji coba musim panas ini. Berkat konsistensi dan perkembangan pesatnya, penyerang muda kelahiran 2005 itu kini mulai disebut-sebut berpeluang masuk dalam daftar panggilan timnas Italia senior untuk pertama kalinya pada laga internasional bulan September mendatang. Mengenai kemungkinan tersebut, Gianluigi Buffon turut memberikan pandangan di sela final Supercoppa Primavera antara Inter dan Cagliari. Menurutnya, keputusan akhir tentu ada di tangan pelatih. Namun fakta bahwa Pio Esposito sudah layak dipertimbangkan menjadi bukti nyata dari kemajuan besar yang ditunjukkannya. Buffon juga mengingatkan bahwa Italia sudah memiliki deretan penyerang berkualitas seperti Kean, Retegui, dan Scamacca yang telah kembali dari cedera. Meski begitu, ia menegaskan bahwa kemunculan talenta baru seperti Esposito menjadi kabar positif yang semakin memperkaya pilihan lini depan Gli Azzurri. Kemenangan Inter atas Torino mendapat pujian besar dari Fabio Galante, yang menyebut laga tersebut sebagai pertandingan sempurna. Dalam wawancara bersama TMW di acara Football Legend San Vincenzo Fishing Padel Cup 2025, Galante menilai pasukan Christian Cifu tampil agresif sejak awal dan tidak melakukan kesalahan berarti, menjadikannya sebagai awal musim yang sangat positif bagi Nerazzurri. Duet Lautaro Thuram kembali menunjukkan kekompakan mereka dengan kontribusi gol dan kerjasama yang solid. Galante juga menekankan bahwa performa Inter berjalan seimbang di semua lini, dari Sommer hingga Bastoni yang tampil gemilang, serta lini tengah yang mampu mengontrol permainan tanpa celah. Sorotan khusus ia berikan kepada Suchik. Menurut Galante, Suchik memperlihatkan kualitas teknis lewat umpan-umpan tajam termasuk assist untuk Thuram, sekaligus menunjukkan kapasitas fisiknya dengan menjadi pemain yang berlari paling banyak. Ia menilai rekrutan anyar itu langsung memberi kesan positif. Ketika ditanya soal peluang Scudetto, Galante menegaskan Inter menjadi favorit bersama Napoli. Menurutnya, dengan performa seperti ini dan kekuatan skuad yang ada, Nerazzurri sangat pantas disebut sebagai kandidat utama juara Serie A musim ini. Nemanja Matic resmi kembali ke Serie A. 2 tahun setelah petualangannya bersama AS Roma, gelandang berpengalaman asal Serbia itu kini bergabung dengan Sassuolo. Pemain yang baru saja merayakan ulang tahunnya ke-37 pada 1 Agustus lalu tersebut menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2026. Dalam perjanjian tersebut juga tercantum opsi perpanjangan otomatis untuk 1 musim tambahan, apabila kondisi tertentu dalam kontrak terpenuhi. Kehadiran Matic diharapkan bisa membawa pengalaman dan stabilitas bagi lini tengah Sassuolo. Mantan pemain Inter, Samuel Mulattieri, resmi meninggalkan Italia untuk memulai petualangan baru di Spanyol. Sassuolo mengumumkan bahwa sang penyerang bergabung dengan Deportivo La Coruna dengan status pinjaman, disertai opsi pembelian yang dapat berubah menjadi kewajiban apabila kondisi tertentu terpenuhi. Dalam pernyataannya, klub Neroverde turut menyampaikan ucapan terima kasih serta mendoakan kesuksesan, baik secara pribadi maupun profesional, bagi Mulattieri di babak baru karirnya. Udinese resmi menambah amunisi di lini depan menjelang laga penting melawan Inter di San Siro pada Minggu malam. Klub asal Friuli itu mengumumkan perekrutan Adam Buksa, penyerang asal Polandia kelahiran 1996 yang didatangkan dari Midtjylland. Buksa menandatangani kontrak jangka panjang hingga 2029. Gaetano Oristanio akan tetap berkarir di Serie A. Setelah sempat memperkuat Cagliari dan sebelumnya membela Inter, gelandang serang kelahiran 2002 itu kini bersiap memulai petualangan baru bersama Parma. Menurut laporan Sky Sport, klub berjuluk Gialloblu tersebut telah mencapai kesepakatan dengan Venezia untuk mendatangkan Oristanio dengan status pinjaman disertai opsi pembelian permanen.
Pemeriksaan medis dijadwalkan berlangsung besok sebelum sang pemain resmi diperkenalkan sebagai bagian dari skuad Parma.